Halo semuanya. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini spesial Q&A. Jadi kemarin itu ya, saya sempat membuka pertanyaan lewat akun Instagram saya dan juga FB. Dan ternyata banyak juga loh yang masuk pertanyaannya gitu. Dan di sini saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Namun saya akan random aja ya pertanyaannya karena gak mungkin lah saya jawab semuanya gitu. Oke, langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Di sini tuh ada yang nanya kayak gini. Kak, bagi-bagi tips dong biar pede, aku mah eraan. Jadi kalau misalkan eraan itu kayak pemalu gitu ya. Begini loh Ce ya. Sebenarnya kita itu mempunyai rasa malu itu wajar loh. Karena seorang wanita haruslah mempunyai rasa malu. Bener nggak? Yang bener dan yang setuju silahkan komen ya di bawah. Namun, apabila rasa malu itu menghalangi kita untuk berbuat baik, maka kita harus bisa menghilangkan rasa malu itu. Betul tidak? Nah, jadi mungkin itu bisa dijadikan tips ya gitu. Jadi tips yang pertama, kita harus bisa menghilangkan rasa malu dulu dalam diri kita gitu. Terus yang kedua, kalau aku sih ya selalu berpikir positif aja. Jadi apabila melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh kita gitu, saya selalu berpikir positif aja, tidak pernah berpikir aduh takut diomongin orang, aduh takut aduh, jadi nggak kayak gitu sih. Mungkin langsung aja nih ya, next ke pertanyaan yang kedua. Apa resep Teti yang selalu bahagia? Emang selalu bahagia gitu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dikaruniai kebahagiaan ya, amin. Nah, jadi kalau misalkan untuk resep apa ya, kayaknya aku tuh gak punya resep deh gitu, kayak resep makanan aja ya. Jadi kalau misalkan ditanya resep yang selalu bahagia kayak gimana ya, soalnya aku itu udah emang kayak gini orangnya gitu, dari lahir mungkin gitu orangnya, yang kata orang aku itu emang ceria, kemudian pokoknya ya gimana ya, selalu ketawa kayak gitu. Jadi untuk resep apa ya aku mah kayak gini aja gitu. Dan mungkin sih memang sih di luar sana juga suka ada yang nanya gini, Teh pernah sedih enggak? Ada yang nanya kayak gitu. Ya kalau saya sih karena manusia ya pastilah dihampiri oleh kesedihan, gak selalu bahagia gitu. Cuman kalau saya ya enggak terlalu larut dalam masalah itu gitu. Dan terkadang ketika berbaur sama teman-teman suka langsung lupa gitu sih. Jadi mungkin profesional aja gitu, jangan pernah membawa masalah gitu ke dalam hal lain gitu. Dan mungkin kalau saya suka langsung aja sih, kalau misalkan dapat masalah itu langsung aja dikeluarin pada saat itu gitu, biar plong gitu aja sih gitu. Next nih ke pertanyaan yang ketiga ya. Di sini tuh ada yang nanya juga nih ke pertanyaan yang ketiga. Quality time TET di saat apa sih? Aduh, kalau misalkan saya nih ditanya quality time ya di saat bareng keluarga, bareng teman kerja, dan di saat sendiri pun menurut saya itu quality time saya gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan saya itu ya sukanya itu emang karena kalau saya gitu perlu juga menyendiri, makanya saya waktu sendiri juga itu merupakan quality time gitu. Karena di saat itu saya bisa fokus terhadap apa yang saya kerjakan, begitu sih gitu. Terus nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang keempat, yaitu kapan nikah? Kapan ya? Aku juga bingung gitu kalau misalkan ditanya itu, karena belum ada tanda-tanda kayak gitu. Nanti aja kalau misalkan udah ada tanda-tanda saya kasih tahu ya. Tapi gini loh, teman-teman suka sensitif gak sih kalau misalkan ada yang nanya kapan nikah gitu? Ya kalau saya sih fine-fine aja gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang suka sensitif, silahkan komen ya di bawah gitu. Dan emang sih kenapa sih pertanyaan ini selalu muncul kepada orang yang belum nikah, kenapa coba? Ya karena kalau misalkan udah nikah pasti pertanyaannya bukan itu, tapi kapan punya anak. Pertanyaan yang kelima, di situ ada yang nanya, ini tuh kayak ringan tapi ya Allah
berat banget gitu ya. Pilih mana, ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Oh no. Yang nanya ini menekankan banget supaya saya jawab, seolah-olah itu seolah-olah buat calon saya. Oh my god. Jadi gini ya, saya mungkin bisa memaparkan dulu gitu ya, ganteng tapi miskin. Emang kita hidup cukup dengan melihat kegantengan si dia? Terus dengan melihat kegantengan si dia, kehidupan kita sudah terpenuhi gitu? Enggak. Jadi ganteng saja tidak cukup ya. Nah, kalau misalkan jelek tapi kaya, nah mungkin dari segi ekonomi mungkin sudah tercukupi ya kehidupan kita gitu, karena itu kan kaya. Terus kemudian jelek, nah mungkin dari jeleknya itu kalau menurut saya sih bisa jadi ganteng gitu, karena apa, kan bisa jadi ya yang tadinya jelek tapi kalau misalkan kaya nih ya, kita ke salon, kita rapihin gitu ya, terus dari mulai pakaian supaya good looking gitu ya, pokoknya ya yang jelek pastilah, kata aku mah kalau misalkan kaya pasti jadi ganteng beneran. Nah kalau misalkan saya pilih mana gitu. Kalau saya mah ya ganteng juga gak apa-apa deh, kemudian kaya juga gak apa-apa, yang penting baik dan juga soleh. Nah itu jawabannya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada saya. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube saya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan jika bermanfaat silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.